Di tengah guncangan Timur Tengah, Israel dan Iran saling serang, dunia menahan napas. Tapi, pernahkah kamu bertanya, bagaimana kekuatan militer Indonesia dibandingkan dengan Israel, yang kini jadi pusat badai geopolitik? Selamat datang di konten Indonesia versus Israel, di mana kita akan membandingkan kekuatan militer dua negara yang tengah jadi sorotan. Indonesia, dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan, adalah raksasa militer Asia Tenggara. Sementara Israel, dengan 170.000 pasukan aktif dan 465.000 cadangan, dikenal sebagai mesin perang Timur Tengah yang tak pernah berhenti. Di saat konflik global memanas, siapa yang lebih unggul? Mari kita bedah faktanya. Pada babak pertama, kita mengevaluasi kekuatan Angkatan Darat. Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, atau TNI AD, yang didirikan pada tahun 1945, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan. TNI AD memiliki 465.000 personel aktif, menunjukkan kapasitas besar untuk operasi di wilayah daratan Indonesia yang luas. Persenjataan TNI AD mencakup 311 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, 153 unit artileri swagerak, 396 unit artileri, dan 63 proyektor roket. Ini menunjukkan kekuatan besar untuk menjaga wilayah daratan Indonesia yang luas, dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Israel punya Zroa Hayabasha, atau IDF Ground Forces, yang berdiri sejak 1948, saat Israel berdiri sebagai negara. Dengan 133.000 personel aktif, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Namun, IDF memiliki 1.300 tank, 35.985 kendaraan lapis baja, 352 unit artileri swagerak, 171 unit artileri, dan 183 proyektor roket. Jumlah tank dan kendaraan lapis baja ini menunjukkan Israel fokus pada teknologi dan mobilitas di medan perang. Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah personel, yang sangat penting untuk operasi di wilayah yang luas. Namun, Israel unggul dalam jumlah tank dan kendaraan lapis baja, yang mencerminkan keunggulan teknologi. Mengingat perang modern seringkali ditentukan oleh teknologi dan mobilitas, Israel memenangkan babak ini. Pada babak kedua, kita menelaah Angkatan Laut. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, atau TNI AL, didirikan pada tahun 1945 dan memiliki 65.000 personel aktif. Armada TNI AL terdiri dari 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, 211 kapal patroli, dan 12 kapal penyapu ranjau. Jumlah kapal patroli yang signifikan ini mendukung keamanan maritim di wilayah Indonesia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 km, menjadikannya penting untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan dan pembajakan. Sementara itu, Israel memiliki Heil Hayam HaYisraeli, atau Korps Laut Israel, yang didirikan pada tahun 1948 dengan 10.000 personel aktif. Armada mereka mencakup 5 kapal selam, tidak ada fregat, 7 korvet, dan 45 kapal patroli, tanpa kapal penyapu ranjau. Indonesia memiliki armada laut yang lebih besar dan beragam, terutama dalam jumlah kapal patroli dan penyapu ranjau, yang sangat sesuai dengan kebutuhan maritimnya. Israel kalah dalam jumlah armada, meskipun memiliki keunggulan tipis di kapal selam. Oleh karena itu, Indonesia memenangkan babak ini. Pada babak ketiga, kita menganalisis Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, atau TNI AU,
didirikan pada tahun 1946 dan memiliki 37.850 personel aktif. TNI AU mengoperasikan 459 pesawat tempur dan 364 helikopter, memberikan keunggulan dalam mobilitas untuk operasi di wilayah kepulauan, seperti transportasi, evakuasi, atau misi di daerah terpencil. Di sisi lain, Israel memiliki Zroa Ha'avir, atau חיל האוויר, yang didirikan pada tahun 1948 dengan 34.000 personel aktif. Mereka mengoperasikan 611 pesawat tempur dan 195 helikopter. Israel dikenal memiliki teknologi aviasi canggih, termasuk jet tempur F-35, yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran udara. Israel memiliki keunggulan dalam jumlah dan teknologi pesawat tempur, yang merupakan faktor kunci dalam pertempuran udara modern. Indonesia memiliki lebih banyak helikopter, namun keunggulan pesawat tempur Israel lebih signifikan. Oleh karena itu, Israel memenangkan babak ini. Pada babak terakhir, kita mengevaluasi logistik dan ekonomi. Indonesia, dengan populasi 281 juta jiwa, memiliki infrastruktur logistik yang sangat luas, mencakup 496.607 km jalan raya, 8.159 km jalan rel, 123 pelabuhan, 513 bandara, dan 11.422 kapal sipil. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung operasi militer di negara kepulauan terbesar di dunia. Dari sisi ekonomi, Indonesia mengalokasikan 10,6 miliar dolar untuk belanja militer, dengan cadangan devisa sebesar 146 miliar dolar, meskipun memiliki hutang luar negeri sebesar 440 miliar dolar. Daya beli Indonesia mencapai 3,9 triliun dolar. Data logistik Israel tidak tersedia secara lengkap dalam analisis ini, namun diketahui bahwa Israel memiliki infrastruktur modern yang mendukung operasi militer di wilayah yang jauh lebih kecil. Anggaran militer Israel signifikan, didukung oleh teknologi canggih dan bantuan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, yang memungkinkan efisiensi logistik untuk operasi cepat di wilayah konflik. Infrastruktur logistik Indonesia sangat luas dan mendukung operasi militer di wilayah kepulauan. Meskipun Israel memiliki logistik yang efisien, skala infrastruktur Indonesia jauh lebih besar. Dalam hal ekonomi, belanja militer Indonesia besar, namun efisiensi Israel sulit disaingi. Mengingat data logistik Israel yang terbatas, Indonesia memenangkan babak ini. Hasil akhir analisis menunjukkan skor imbang, dengan Indonesia dan Israel masing-masing meraih 2 poin. Indonesia unggul dalam jumlah personel, armada laut, dan skala logistik, yang sangat sesuai untuk pertahanan wilayah kepulauan yang luas. Sebaliknya, Israel menonjol dalam teknologi canggih, jumlah tank, dan pesawat tempur, yang memberikan keunggulan dalam pertempuran modern di wilayah yang lebih kecil. Dengan demikian, tidak ada pemenang mutlak, karena keunggulan masing-masing negara bergantung pada konteks strategis. Dalam skenario pertahanan wilayah luas, Indonesia memiliki keunggulan jumlah dan logistik. Namun, dalam pertempuran berbasis teknologi tinggi, Israel lebih unggul. Kami mengundang pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini. Sampai jumpa pada konten berikutnya.